selamat bertemu kembali dalam IMPA pada pagi hari ini bersama Kak Rina dan Kak Susi. Adik-adik tetap bersemangat dan bersukacita mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah ada di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau bersaat teduh. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Kita nyanyi 2 kali dan pakai gerakan ya adik-adik. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah berdiri ya, kita memuji Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Pakai gerakan ya adik-adik. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan Engkau telah membangunkan kami Tuhan dalam keadaan sehat dan kuat. Tuhan, saat ini kami akan beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, dengan tetap berdiri kita mau menyanyi lagu Mari Kita Bergembira. Kita menyanyinya sebanyak 2 kali dan pakai gerakan. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari
lagi kasih Tuhanku. Pakai gerakan ya adik-adik. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Tiba saatnya adik-adik kita untuk bermazmur. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 16. Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 16. Kak Dewi membaca kalimat yang bercetak keluar, adik-adik yang membaca kalimat bercetak ke dalam. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyi firman Tuhan ku dengar. Kita menyanyikannya sebanyak 2 kali. Dengan gerakan ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan sudah boleh mengizinkan kami Tuhan bersama-sama bersyukur di ibadah hari Minggu pelayanan anak ini, dan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan boleh senantiasa kami pahami, juga bertumbuh di dalam kami, dan kami pun menjadi anak yang setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kepadamu Tuhan, kuasailah hati, pikiran, dan jiwa kami, biarlah kami boleh menjadi anak yang senantiasa dengar-dengaran dan turut akan perintah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 6. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 6, Kak Dewi akan membacakannya. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa.
Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya ya, kira-kira ada nggak sih di antara adik-adik yang pernah diajak sama temannya untuk melakukan hal-hal yang nggak benar? Nah, contohnya hal-hal yang nggak benar itu apa aja sih, Kak? Ya, misalnya diajak sama temannya untuk mengerjai temannya yang lain, atau diajak sama temannya ngobrol sendiri saat guru di kelas sedang menjelaskan. Ada? Ya, mungkin ada ya di antara adik-adik yang pernah mengalami itu. Mungkin ketika adik-adik sedang fokus di kelas mendengarkan guru, tiba-tiba temannya jawil-jawil atau ngajak ngobrol sendiri gitu. Nah, mungkin hal tersebut pernah adik-adik alami. Nah, itu adalah sebuah tantangan ya adik-adik. Tantangan bagaimana agar kita, anak-anak Tuhan, tetap melakukan hal yang benar meskipun ada godaan dari luar. Meskipun diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik sama orang lain. Nah, itu tantangan dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat harus tetap melakukan yang benar. Nah, ternyata adik-adik, tantangan dan godaan itu nggak hanya kita alami sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu di rumah atau di sekolah atau dimanapun kita berada. Tapi tantangan itu juga dialami pada zaman dulu. Nah, saat itu banyak jemaat yang mulai melakukan hal-hal yang tidak benar karena ada godaan dari orang-orang lain. Mengajak untuk melakukan yang tidak benar, mengajak untuk melakukan hal-hal yang salah, dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam bacaan kita, ya, pada hari ini, Bapak Yohanes itu mau mengingatkan jemaat-jemaat untuk tetap berpegang teguh pada pengajaran Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih. Tetap berpegang teguh meskipun ada banyak godaan yang menggoda kita. Meskipun hal-hal lain yang menarik untuk dilakukan tuh sepertinya wah pengen nih ngobrol sama teman di kelas gitu misalnya. Tapi itu kan tidak benar. Nah, maka kita harus tetap melakukan yang benar. Seperti itu. Nah, Bapak Yohanes tuh mengingatkan agar jemaat-jemaat senantiasa melakukan hal yang benar meskipun ada godaan itu tadi. Nah, salah satu hal bentuk ketaatan kita kepada Tuhan yang bisa kita lakukan itu apa sih adik-adik? Kita harus melakukan apa kepada orang lain? Ya, kita harus mengasihi orang lain. Betul sekali. Kita harus mengasihi orang lain itu sebagai bentuk ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita untuk tetap melakukan sesuatu yang benar? Itu seperti apa sih, Kak? Nah, misalnya ketika orang tua meminta tolong kepada kita untuk melakukan sesuatu, ya kita harus melakukannya jika memang kita sedang bisa melakukannya. Misal kita sedang main HP, nah itu kan bisa ditinggal dulu. Kita tetap mengutamakan apa yang orang tua kita katakan dan membantu. Terus kalau misal ada teman kita yang kesulitan, yang mungkin lupa membawa bekal makanan dan kita ada bekal makanan, kita bisa membaginya kepada teman kita. Seperti itu adik-adik. Nah, bicara soal kasih, sekarang kita sudah masuk ke dalam minggu kedua Advent loh. Artinya apa? Nah, artinya sebentar lagi kita akan menyambut Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tahukah adik-adik kalau Natal itu adalah salah satu bentuk nyata ya kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya. Kok bisa, Kak? Ya, karena Natal itu berarti Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tuhan Yesus hadir di dunia dan itu adalah bentuk kasih Allah sehingga kita anak-anaknya, kita umat Tuhan bisa diselamatkan. Jadi Allah itu sangat mengasihi kita anak-anaknya begitu luar biasa dan itu bisa kita lihat dalam peristiwa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember nanti. Tapi Tuhan tidak mau kasih itu berhenti di situ saja.
Tuhan mau agar kita anak-anaknya pun mengasihi orang lain, mengasihi orang tua, mengasihi guru di sekolah, mengasihi teman-teman di gereja dari sekolah, serta mengasihi saudara. Nah, kasih itu adik-adik bisa kita lakukan dalam setiap hari di dalam kehidupan kita, tidak hanya memandang waktu-waktu tertentu saja, kapanpun kita bisa melakukan kasih itu. Termasuk di dalam sosial media ya. Mungkin adik-adik sekarang ada yang sudah memakai gadget, bermain sosial media, mungkin ada. Nah, melalui itu kita bisa menebarkan kasih Tuhan itu loh. Nah, gimana caranya? Misal ketika ada teman kita yang sakit, kita bisa memberikan dukungan doa melalui pesan kepada teman kita yang mungkin rumahnya jauh, mungkin kita nggak bisa ke sana. Nah, kita bisa hibur, kita bisa kuatkan dan doakan melalui perangkat yang kita punya, melalui gadget atau gawai yang kita punya. Selain itu, kita bisa juga memberikan ucapan selamat kepada teman-teman kita. Mungkin ada yang berulang tahun, atau juga mungkin ada yang habis menang lomba. Nah, ucapan selamat kepada orang lain itu juga adalah bentuk kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita bagikan kepada orang lain, seperti itu. Ada banyak contoh bentuk tindakan nyata kasih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik yang mau kita pelajari bersama pada firman Tuhan hari ini adalah kita harus menebarkan kasih yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita harus menyebarkannya kepada orang lain. Kita harus senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, dan melakukan kebenaran serta kasih meskipun banyak godaan yang sedang kita alami, meskipun banyak godaan di sekitar kita yang berpeluang untuk membuat kita tidak melakukan kebenaran. Kita harus senantiasa taat, kuat, dan meminta hikmat pertolongan Tuhan agar Tuhan selalu memampukan kita menjadi anak-anaknya yang taat dan mau mengasihi sesama. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan di IHMPA kali ini. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas berkat kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah IHMPA online dari rumah kami masing-masing. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang tidak dapat datang ke gereja secara langsung karena kelemahan tubuh atau karena kegiatan lainnya. Tapi terima kasih Tuhan karena kemajuan teknologi yang sudah Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kami boleh tetap bersama-sama beribadah meskipun dari tempat yang berlainan Tuhan, bersama dengan teman-teman kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau baru saja kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami boleh belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi orang tua, guru, teman, dan orang lain yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang taat melakukan kebenaran serta mengasihi orang-orang di sekitar kami, terlebih mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa patuh kepada apa yang mau Tuhan katakan kepada kami. Kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan apa yang orang tua sampaikan. Tuhan, saat ini kami pun juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami agar boleh melakukan kasih itu sebagai bentuk wujud tindakan nyata di dalam kehidupan kami di sekolah maupun di rumah serta di gereja. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, melalui doa syafaat ini kami mau menaikkan beberapa pokok-pokok doa. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan mau memberkati orang tua kami, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan dan keseharian yang dilakukan orang tua kami, agar ayah ibu kami boleh senantiasa
berada dalam kondisi yang baik, yang prima untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan dapat senantiasa mengasuh kami dengan penuh kasih dalam kehidupan kami sehari-hari juga ya Tuhan. Berkati Tuhan, apapun yang orang tua kami lakukan, biarlah orang tua kami boleh senantiasa mendapatkan sukacita, kesejahteraan dari apa yang dilakukan di pekerjaan maupun di rumah ketika mengasuh kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Tuhan bagi setiap kami, bagi pelajaran-pelajaran yang sedang kami tempuh, bagi setiap kami yang mungkin sedang menjalani masa-masa ujian. Kiranya Tuhan sendiri yang memperlengkapi kami dengan ilmu-ilmu Tuhan, dengan pelajaran-pelajaran yang baik, hingga kami boleh mengerjakan ujian-ujian yang ada, tugas-tugas yang ada, dengan sebaik-baiknya sebagai tanggung jawab kami menjadi siswa-siswi di sekolah ya Tuhan. Berkatilah pergaulan kami di sekolah, berkati teman-teman kami, berkati guru-guru yang senantiasa mengajar kami di sekolah, berikanlah semuanya kesehatan dan berkat yang daripada-Mu selalu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak yang rajin belajar dan mengerjakan tugas dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami pun juga mau berdoa ya Tuhan bagi gereja kami GPIB Bukit Harapan. Kiranya Tuhan mau memberkati Ibu Pendeta, seluruh presbiter yang ada di gereja kami dan jemaat-jemaat-Mu serta kami anak-anak-Mu Tuhan di IHMP, di IMPA ini. Dan biarlah Tuhan melalui gereja-Mu nama-Mu senantiasa dimuliakan dan kami pun boleh bertumbuh di dalamnya menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahnya dari yang tertinggi sampai yang ada di daerah. Tuhan memberkati seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan, agar kami bersama boleh sejahtera, maju, dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Segala tantangan yang kami hadapi Tuhan, bencana alam ataupun tantangan-tantangan lainnya, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mau menghadapinya di dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang melindungi, memberkati bangsa kami selalu agar boleh menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada teman-teman kami, memberikan kesembuhan, pemulihan yang senantiasa berlimpah kepada teman-teman kami hingga teman-teman kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa, seperti sedia kala dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dokter yang mengobati, orang tua yang mendampingi agar teman-teman kami boleh senantiasa dalam keadaan yang baik dan semakin pulih ya Tuhan. Kami mau serahkan teman-teman kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami juga sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau saja yang berkuasa menyertai dan melindungi kehidupan kami selalu. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan doa sempurna yang Kau ajarkan sendiri kepada kami. Kami mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa dititipkan ke orang tua dan diserahkan ke kantor gereja. Kita akan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyinya 2 kali adik-adik.
Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami berikan pada saat ini lewat persembahan kami. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan yang kami berikan itu boleh berguna untuk pekerjaan-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Yesus menginginkan daku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senantiasa mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kami mengucap syukur kalau ibadah pada hari ini sudah boleh berjalan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai memberkati jalannya ibadah ini Tuhan. Kami sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah boleh juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan, nama-Mu senantiasa dimuliakan, dan kami pun anak-anak-Mu senantiasa bertumbuh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon perlindungan dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Biarlah apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami itu semua seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.